Di awal film, diperlihatkan Sully yang sudah mengeksekusi Jamie. Pesan pembunuhan ini diterima Dashian dari Jacqueline. Dashian cukup terkejut saat membacanya. Tiba-tiba, Sully muncul di depan Dashian, mengatakan dia bisa mundur sekarang jika aku menyuruhnya dengan mendapat bagian yang besar. Step back from the road. You get caught even. We wanted all along. Just say yes or no. Saking kecewanya kepada Sully, akhirnya Dashian menyetujuinya untuk mundur. Di sela kesibukannya sebagai gangster dan pengedar narkoboy, Jacqueline membantu Lauren merawat bayinya. Okay. Yeah, well, why don't you try feed him on the boob, innit? Steve menatap tajam kepada Sully yang tidak sengaja dia lihat di dekat sekolahnya, karena dia tahu Sully lah yang telah menembak kakaknya. Steph, what are you doing there? Bocil ini menangis saat melihat foto Jamie. Seorang wanita sengaja membawa bayinya agar tidak dicurigai, padahal dia sedang membeli narkoboy. Tiba di sebuah gudang untuk mengambil kiriman, Sully dan Jacqueline merasa curiga karena tidak ada satupun orang di sana. Fuck knows what's going on, bro. Literally no one's here. Truk pengirim barangnya pun tampak kosong dan hanya terisi 2 buah kotak. Ternyata di dalam kotak itu terdapat potongan kepala si Kes dan Munir, pimpinan gangster Maroko yang selama ini menyuplai narkoboy untuk Summer House. Dari ponsel yang berada dalam kotak itu, Sully menghubungi otak pelakunya, seorang mafia dari Irlandia. Good morning. Dia mengatakan keponakannya yang bernama Johnny yang berada di London akan menjelaskan masalah ini kepada mereka. Jacqueline dilarang oleh Sully untuk memberitahu masalah ini kepada Dashian. Sally mengajak Dashian untuk membeli 9 toko sekaligus dalam mengembangkan bisnisnya dengan nilai 2,1 juta dolar. Meskipun nilainya tidak sedikit, tapi menurutnya ini cara yang baik untuk mencuci uangnya Dashian. 2.1. I got you, man. Sully kembali menghubungi Emilio untuk memperjelas apa yang sebenarnya terjadi. Namun Emilio tidak ada jawaban sama sekali. Dashian meminta Liddy untuk mempersiapkan 2 juta dolar dalam bentuk cash dari uang yang dia titipkan dengan total 16 juta dolar. Liddy menjelaskan uang itu sudah diinvestasikan dengan konsorsium untuk pembangunan Summer House. Hari itu, polisi penegakan imigrasi datang untuk membawa Kieran yang akan dideportasi ke Rwanda. Melihat kejadian ini, si gemoy Mandy dan puluhan warga Summer House melakukan demonstrasi untuk mencegah polisi membawa Kieran. Sully dan anak buahnya datang ke sebuah bar untuk menemui teman lamanya yang bernama Billy. There's a Sully here for you. You good? Of course you can talk here, bro. Ternyata orang yang menghubungi Sully itu mafia kelas kakap dari Irlandia bernama Tad yang tinggal di Boston dan keponakannya Johnny. Billy mengaku mengenal Johnny saat bertemu di penjara. Bisnis mereka seputar pemerasan dan penyelundupan narkoboy. Sully harus bertemu mereka karena barangnya telah dirampas. Okay, cool. Good to see you. Polisi imigrasi menangkap paksa Kieran lalu memasukkannya ke dalam mobil tahanan. Jacqueline dan anak buahnya melihat kejadian ini. Tapi polisi tidak bisa bergerak karena seluruh warga Summer House melakukan unjuk rasa dan menghalangi mobil polisi. Lauren yang galau membeli narkoboy dari pria bermata satu Rowando. Dia sempat mengingatkan apabila Jacqueline mengetahuinya maka dia akan mendapat masalah. Billy mengajak Sully dan anak buahnya ke sebuah lokasi kandang kuda. Tiba-tiba Johnny dan anak buahnya muncul mengepung mereka. Dia mengaku telah menyingkirkan geng Maroko, dan Sully dipaksa untuk berbisnis dengan mereka.
Keuntungannya 50% dari laba kotor. Jika dia menolak, Sully akan dihabisi. Easy on, easy. This time. Akhirnya, polisi imigrasi menyerah dan membebaskan kembali Kyron. Jacqueline menemukan paket narkoboy di dekat Lauren yang tertidur pulas. Gangster ini tampak marah. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Sully menuduh Dashian berada di balik tewasnya Emilio dan geng Maroko setelah dia mengundurkan diri. Coincidence. Dashian menolak tuduhannya karena dia setia. Okay, yeah, it's my problem because they mentioned my fuck. Just know that we are fucking linked. I think you're forgetting something. Steph mulai berlatih fisik seakan dia ingin menjadi pria kuat yang suatu saat nanti ingin membalas kematian kakaknya. Make sure you let man know, innit? Just practice. Jacqueline marah besar kepada Lauren karena menggunakan barang haram. Meski dia itu seorang pengedar, bukan berarti harus menggunakannya karena itu akan merusaknya. Johnny menjanjikan suplai barang untuk Sully, namun dia ingin melihat dulu caranya beroperasi untuk menekan resiko. Shelly dan si penjual toko waralaba itu sepakat di angka 1,8 juta dolar. Karena itu, Dashian harus mempersiapkan uangnya di akhir pekan ini. Dashian sendiri harus menghadapi masalah baru karena si Lydie menghilang. Di saat yang sama, rekannya Jeffrey kesulitan untuk mengakses akun banknya. Sully mengajak Johnny untuk melihat markasnya. Nah man, fuck hiding from home second. Yeah, good. Go. Dashian dan Jeffrey sama-sama menghadapi masalah karena Lizzie pun menghilang. Padahal Dashian menaruh uangnya di mereka hingga mencapai 16 juta dolar. Dalam seketika, mimik muka Dashian berubah, mengancam akan membunuh Jeffrey jika dia tidak berhasil menemukan Lizzie dan Lydie di akhir pekan ini. Penyakit sesak nafas Dashian pun mulai kambuh. Johnny mengajak Sully ke rumah panti jompo yang dikelolanya untuk menghasilkan uang. Masuk ke ruangan bawah, ternyata dia menyandra Billy. Johnny menghajarnya habis-habisan. Dashian menemui pengacaranya untuk minta bantuan menemukan Lizzie. Well, I could put an inquiry agent on it. Dia katakan ada seorang detektif yang bisa membantunya. Very obliging. Steph yang sedang santuy dengan Erin tidak terima kalung peninggalan kakaknya dirampas oleh geng Somalia. Saat itu juga dia minta bantuan teman-teman kakaknya dulu. Bro, we'll find them. Mereka berhasil menemukan para pelaku. Kalungnya pun berhasil Steph rampas kembali. Disinilah jiwa gangsternya mulai muncul. Dia pukuli anggota geng Somalia itu untuk memberinya pelajaran. Dashian meminta Sully menerimanya kembali untuk mengatasi masalah dengan Irlandia karena saat ini dia kehilangan uangnya yang dibawa kabur oleh Lizzie. Jacqueline menemukan Lauren sudah tenggelam di dalam bak mandinya. Apakah adiknya itu tewas? Film pun berlanjut ke episode 3. Hari itu, anak buah Jamie yang kini loyal kepada geng Summerhouse mendapat masalah setelah tas yang berisi narkoboy direbut oleh gangster dari kelompok lain. Seorang pekerja rumah panti jompo bernama Abigail diminta bantuannya oleh Sully untuk menyusun sebuah rencana penyerangan. Menurutnya, Sully bisa masuk ke kamar seorang wanita tua yang selalu tidur. Selain itu, Sully minta Abigail untuk mematikan kamera CCTV-nya. Dalam waktunya nanti, Abigail ditugaskan mengirimkan pesan kepadanya. Once when the cameras are off and once when they arrive. Normal day. Yeah, normal day. Sully menegaskan kepada Dashian rencana ini akan berhasil. Jacqueline terus meratapi kepergian Lauren. Sully datang untuk memberinya support karena dia pernah mengalami hal serupa. If you want to talk, I'm here. She there is sad. Jacqueline hanya ingin tahu pemasok yang menjual narkoboynya kepada Lauren. Menurut Sully, tidak ada yang patut disalahkan atas kejadian ini kecuali si Lauren sendiri.
Melakukan balas dendam kepada pengedarnya, Sully yakin tidak akan menjamin ketenangannya. Don't beat me. Sementara itu, Steph dan Erin sama-sama sedang di mabuk asmara. What do you mean I'm not allowed to love the girls? Why would I do that? Because Jeffrey mendapat informasi dari relasinya bahwa uang yang dititipkan Dashian telah ditransferkan kepada perusahaan investor bernama Sunrock Property sesuai prosedur. Jeffrey meluapkan kemarahannya kepada wanita ini. Sound fucking rock has fucking Pulang ke rumah, Dashian datang untuk menagih janjinya. Fuck, man. Transferred the funds a week ago. Ternyata Sunrock adalah perusahaan palsu yang dibuat Lizzie dan Liddy. Dan itu artinya uang Dashian dipastikan telah dibawa kabur oleh Lizzie. Dashian yang sangat kecewa meluapkan amarahnya dengan menghajar habis-habisan si Jeffrey hingga tewas. Setelah itu, dia bersihkan beberapa bagian untuk menghilangkan sidik jarinya. Johnny menjanjikan kepada Sully bahwa dia akan segera bertemu Tig. I think for me and you, I think we should do something. Opportunity comes about, I'm gonna step in. Let's talk about it. Karena emosinya belum stabil, Dashian tidak mau membahasnya dengan Shelley. Pokoknya dia katakan pembelian rukonya dibatalkan. Shane, talk to me. What's going on? Stay out my fucking business, yeah? Kieran menemui Jacqueline untuk melaporkan adanya penyerangan dan perampasan barang mereka. One of the YG's got a bag. Saat itu juga, tangan kanan bos gangster London ini datang ke markas. turn that shit off. We'll sort it. Of course you're gonna sort it. Jacqueline menyuruh mantan anak buah Jamie ini untuk bekerja dan mengganti kerugian yang mereka lakukan. Mereka komplain dengan hukuman ini dan mengungkit kematian Jamie yang disebabkan oleh Sully. What? Jacqueline membalas omongan mereka bahwa Kit dibunuh oleh Jamie. Sebagai anggota muda, Steph hanya diam dan memandang tajam ke arah Jacqueline. Jacqueline lantas bertanya kepada Kieran, siapakah pengedar yang telah menjual barangnya kepada Lauren? Kieran menjawab, Romando yang menjualnya. Sully, Dashian, dan anak buahnya mempersiapkan persenjataan untuk menyerang Johnny di rumah panti jompo. I think we're alright. Hari itu, Abigail diam-diam menonaktifkan kamera CCTV sebelum Sully beraksi. Mereka berhasil menyusup ke dalam kamar seorang wanita tua di rumah jompo. Sementara itu, Jacqueline memukuli si Romando untuk meluapkan amarahnya. Johnny dan Tig baru saja tiba di panti. Diam-diam, Abigail kembali mengirim pesan kepada Sully bahwa mereka telah datang. I know you give me a pink straw as well. Baku tembak pun terjadi. Sully dan Dashian akhirnya berhasil menghabisi mereka semua. Mereka ambil kunci ruangan rahasia dari tangan jasadnya si Johnny untuk merampas barang mereka. Steph mengatakan kepada Si bahwa dia melihat pelaku yang telah membunuh Jamie. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Sully menyimpan 2 tas barang berharga itu di rumah Antonia sebelum Kieran datang mengambil secara bertahap. No question is remember. Kieran's coming soon though. Sementara itu, Dashian mendapat informasi dari pengacaranya bahwa Lizzie terbang pekan lalu dari Stansted ke Dublin. Dashian akan membayar detektif itu $20.000 asalkan segera mencari tahu di mana Lizzie sekarang. Yeah, just let me know as soon as possible. Kieran langsung membagikan narkoboy kepada para pengedarnya setelah dia ambil dari rumah Antonia. Saat melihatnya, Mandy langsung marah karena semua orang berjuang membebaskannya dari petugas imigrasi dan dia malah mengedarkan narkoboy kepada pelajar. Mandy pun menasihati Jacqueline agar bertobat karena Lauren mati oleh narkoboynya yang dia jual. Dia tidak mau nasib anak Lauren berakhir tragis seperti ibunya. Karena itu sebagai bibinya, Jacqueline harus merawatnya dengan baik.
Hari itu, Jacqueline melihat pelanggannya yang bernama Mary yang sering membeli narkoboy sambil membawa bayi. Hey, Mariam, one sec. Tapi anehnya, Mary kali ini tidak membawa bayinya dengan alasan ada di rumah. Jacqueline memberinya satu paket gratis asalkan dia menunjukkan bayinya. Tiba di apartemennya, Jacqueline marah karena Mary tidak merawat bayinya dengan baik, mengingatkan dia pada kematian Lauren. Saat diantarkan pulang, Jacqueline bertanya kepada Kieran lokasi rumah tempat dia mengambil narkoboynya yang dititipkan Sully. Shelly memutuskan untuk keluar dari rumah Dashian karena dia tidak bisa memahami lagi cara berpikirnya. Is that what it is? I've sorted it now. It feels like it's about the money to me. Entah apa maksudnya, namun si Jacqueline diam-diam mengambil narkoboy milik Sully dari rumah Antonia. Karena terciduk, Jacqueline memukulnya hingga pingsan. Dashian mengelak tuduhan Sully bahwa dia telah membunuh Jeffrey. Jika terbukti Dashian yang melakukannya, maka hubungan mereka akan berakhir. Dashian sepertinya tidak peduli jika itu terjadi. Setelah melepaskan ikatannya, Antonia langsung menghubungi Sully. Si memberikan sebuah pistol kepada Steph dan mengajarkan cara menggunakannya. This is the magazine release. Put it back in its place, like that. What the fuck you trying to blow your foot off? Pull it back. Sementara itu, Jacqueline menunjukkan narkoboy milik Sully yang dia curi kepada Kieran. Dia beralasan ingin menyelamatkan keponakannya dari bahayanya barang ini. Kieran langsung bingung apa yang mesti dia katakan kepada Sully. Film pun berlanjut ke episode 5. Kieran diinterogasi oleh Sully terkait dengan pencurian narkoboy miliknya. Kieran meyakinkan Sully dirinya tidak diikuti saat menuju rumah Antonia. Saat disinggung tentang Jacqueline, dia yakin tidak mungkin orang mereka, namun bisa jadi si pelakunya. Hari itu, Mandy mengajak seluruh warga Summer House untuk melakukan blokade dan unjuk rasa menolak petugas yang akan mengusir mereka dari rumahnya. Datang ke markas, Sully menghajar dan menodongkan senjata ke mulut Si agar mengatakan di mana barangnya dia sembunyikan. Si tidak paham dan tidak tahu dengan apa yang dimaksud Sully. Rekan-rekan Si, termasuk Steph, hanya bisa terdiam melihat ini. Dashian pun datang setelah diberitahu Kieran bahwa narkoboynya telah dicuri. Saat itu juga, Dashian mengajak mereka untuk menanyakan langsung kepada Jacqueline memastikan kecurigaannya. I'm fucking coming too. Diam-diam, Kieran mengirimkan pesan kepada Jacqueline bahwa mereka dalam perjalanan ke rumahnya. Jacqueline yang kalang kabut langsung mengemas barangnya untuk kabur. Di sisi lain, pengacara Wilson mendapat informasi dari detektif bahwa DNA dan sidik jari Dashian ditemukan di TKP terbunuhnya Jeffrey. Saat itu juga, Wilson mengirimkan pesan kepada Dashian untuk bertemu. Sebelum ketahuan, Kieran menghapus pesannya kepada Jacqueline. Tiba di rumahnya, Sully tidak menemukan keberadaannya karena Jacqueline sudah pergi untuk membawa Beck dan bayinya kabur bersama. Karena rumah Beck pun sudah kosong, Sully sempat memeriksa ponselnya Kieran. Namun, tidak menemukan bukti pengkhianatannya. Jacqueline mengaku bimbang karena dia telah mencuri 25 kilo narkoboy milik Sully. Namun dia pun sadar tidak bisa membawa Beck dan keponakannya untuk kabur. It needs to stop now. Steph mengaku kepada Erin dia melihat dengan jelas Jamie ditembak mati oleh Sully. Persis dengan Erin yang melihat ayahnya juga dibawa pergi terakhir kalinya oleh Sully. Wilson menyuruh Dashian untuk kabur ke luar negeri karena polisi sudah mengincarnya dalam kasus kematian Jeffrey dengan bukti yang mereka miliki. You know what I'm talking about? No. Masalahnya, Dashian harus mengambil paspor palsunya yang berada di rumah. Petugas kesulitan mengeluarkan warga dari komplek apartemen Summer House karena gelombang demonstrasi makin kencang. Dashian meminta bantuan Shelly untuk menyuruh orang lain ke rumahnya mengambil uang dan pasportnya. Tapi Dashian tidak mau mengatakan masalah besar yang sedang dihadapinya. My closet. Yeah, no. Can't be you. Sully terkejut karena Jacqueline tiba-tiba datang menemuinya untuk berkata jujur bahwa barang itu dia yang mencurinya. Dia beralasan pikirannya sedang kalut karena Lauren mati gara-gara barang haramnya. Dengan tegas, Sully tidak mau disalahkan karena itu murni kesalahannya Lauren sendiri. Jacqueline akan mengembalikan barangnya malam ini dengan jaminan keluarganya tidak akan disakiti.
Ternyata Naomi yang ditugaskan Sally untuk masuk ke dalam rumahnya Dasien. Terlihat 2 orang polisi sedang mengawasinya, termasuk Dasien yang berada tidak jauh dari lokasi. Dia buru-buru mengambil uang dan paspor di dalam berangkasnya, kemudian pergi lagi karena takut polisi menciduknya. Polisi yang melihat keberadaan Dasien langsung mengejarnya. Tapi gangster ini berlari dengan cepat, tidak mampu mereka kejar. Dasien kembali ke Summer House. Tak diduga, sebuah mobil polisi menabrak gadis belia. Alhasil, warga yang sedang berunjuk rasa makin membenci polisi. Steph memegang kembali pistolnya seakan dia sudah tidak sabar lagi ingin membalas dendam kematian kakaknya. Dasien bersembunyi di dalam apartemen peninggalan ibunya. Jacqueline memberitahunya barang itu dia yang curi. Dasien akan datang untuk menyelesaikan masalah ini dengan Sully dan itu dilakukan di Summer House. Kerusuhan makin parah karena perlawanan warga Summer House. Bahkan mobil polisi pun dibakar. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode terakhir. Seorang pria yang akan membantu pelarian Dasien datang ke apartemen ibunya. Bro, what you saying? Dia mengatakan akan membawa Dasien ke Turki, tempat yang cocok bagi orang seperti Dasien untuk kembali berkembang. Namun, karena saat ini Dasien belum memegang uang dan pasportnya, dia pun kembali pergi. Kieran pura-pura terkejut saat Sully mengatakan pelakunya adalah Jacqueline. Dia disuruh datang saat Jacqueline akan mengembalikan barangnya malam ini. She comes correct. Udah. Jacqueline pamit kepada Beck untuk mengembalikan barangnya kepada Sully dan berjanji akan kembali pulang. I know. Sally mengantarkan uang dan paspor milik Dasien yang diambil Naomi. Sally pun menyadari ini pertemuan dan perpisahan terakhir mereka. What we have was special. Karena bagi Dasien, uang dan kekuasaan nomor 1. Diam-diam, Steph membawa pistol namun dilarang pergi oleh pengasuhnya karena kerusuhan di Summer House yang makin meluas. I'm just gonna go check on Erin, innit? Kieran tidak bisa mengelak lagi karena Sully mengetahui dia sudah berbohong. You made up because you knew it was Jack. You know all along. Sekecil apapun kesalahannya, bagi gangster tidak ada kata maaf. Jacqueline mengirim pesan kepada Sully dan Dasien untuk bertemu di pusat komunikasi Summer House jam 8 malam. Singkat cerita, tiba di sana, Jacqueline membawa barangnya namun dicegat oleh Dasien yang langsung merampasnya. Padahal Sully sudah menunggu di dalam. Dia katakan barangnya telah dirampas oleh Dasien. Sully tidak bisa memaafkan lagi Jacqueline termasuk kepada Kieran. Sambil membawa narkoboy itu, Dasien minta pria itu segera mengirim orang untuk menjemputnya. I'll give you 15 if you fucking get me out. Sebagai imbalan dalam membantu pelariannya, Dasien akan memberikan 15 kilo dari 20 kilo narkoboy yang dibawanya. Sedangkan Sully langsung mengejar Dasien sambil minta bantuan Junior untuk membawa 2 senjata. Karena tidak menemukan Kieran di rumahnya, Jacqueline menyadari Sully telah membunuhnya. 2 orang diutus untuk menjemput Dasien dengan imbalan 20 kilo yang terpaksa Dasien setujui demi pelariannya. Sully dan anak buahnya melakukan pencarian Dasien di seluruh lantai apartemen Summer House di tengah kerusuhan dan polisi yang mengepung wilayah ini. Baku tembak terjadi ketika Sully melihat keberadaan Dasien. Salah satu anggota Field terpaksa ditembak Dasien karena mencegatnya. Pengejaran berlanjut hingga kontak senjata kembali terjadi setelah Dasien dibantu 2 pria yang menjemputnya. Akibatnya, Junior tewas tertembak. 2 pria itu berhasil ditembak mati. Tersisa Sully yang mengejar Dasien. Sialnya, Dasien berhasil ditembak saat melompati pagar. Sully sangat kecewa kenapa Dasien tidak bicara saja kepadanya kalau dia butuh bantuan karena polisi sedang mengejarnya. Padahal mereka ini sudah menjadi sahabat sejak kecil. Come to you. Yes, fucking come to me! We were done.
Hingga akhirnya Dashian yang kehabisan darah tewas di tempat. Penyesalan yang mendalam dirasakan oleh Sully. Dia pergi membawa narkoboynya. Pagi itu, Sully bertemu dengan putrinya untuk pamit. Okay. And text me anytime. Tiba-tiba, Steve muncul di belakangnya menodongkan senjata. Namun Steve merasa tidak mampu untuk menembaknya karena dia tidak layak mati di tangannya. Saat masuk ke dalam mobil, Sully bermaksud untuk pergi. Tiba-tiba, seseorang muncul menembak kelapanya. Selintas, itu seperti Jack Wellin yang ingin membalas kematian Kieran dan Dashian. Itulah konsekuensi yang harus mereka terima karena hidup sebagai gangster. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.